Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita melanjutkan daripada materi-materi sebelumnya. Mari mahasiswa kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Kali ini saya akan membahas mengenai perangkat lunak sistem. Perangkat lunak atau software ini adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Nah, untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Ini ada 3 komponen perangkat lunak, yaitu antara lain, satu ada sistem operasi. Ini merupakan komponen utama perangkat lunak sistem. Sistem operasi atau disebut juga dengan platform software, ini terdiri dari program utama dan program low level yang mengatur operasi dasar komputer. Memungkinkan perangkat lunak aplikasi untuk berinteraksi dengan komputer dan membantu komputer untuk mengelola sumber daya baik itu internal maupun eksternal. Nah, secara khusus, sistem operasi menangani kontrol dan penggunaan sumber daya perangkat keras, termasuk ruang disk, memori, alokasi CPU time, dan perangkat periferal. Yang kedua ada device driver, yaitu membantu komputer mengontrol perangkat periferal. Driver artinya adalah pemacu yang maksudnya adalah dengan dipasangnya suatu device ke komputer. Sementara operating system kita atau komputer tidak mengenalinya, maka driver tadi yang akan memperkenalkan bahwa device yang dipasang itu adalah benar adanya dan bisa digunakan karena device driver adalah program komputer yang mengawal jenis-jenis piranti yang dipasangkan atau diinstal pada komputer. Nah, program ini adalah spesifik untuk piranti yang tertentu saja dan tidak boleh digunakan pada piranti yang lain. Contoh seperti mesin pencetak atau printer memerlukan driver untuk berfungsi. 3, ada program utilitas. Ini adalah sebuah program yang digunakan untuk meningkatkan kapabilitas program komputer yang telah ada pada komputer. Nah, perangkat lunak utilitas ini merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, juga membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer, seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya, perangkat lunak utilitas umumnya tidak ditujukan untuk pengguna secara umum, melainkan ditujukan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Ini ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi. Yang ke-1 itu menjalankan operasi dasar.
Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan ya dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi, sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Nah, aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Yang keempat, yaitu menyajikan tampilan data. Menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget itu adalah hasil dari pengoperasian operasi sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dengan perangkat keras yang digunakannya. Yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Nah, selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS itu adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsi CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.